Halo warga intelektual sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Donald Trump mengirimkan pasukan khusus ke Nigeria untuk membela umat Kristiani atau umat Kristen yang terjolimi di Nigeria. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau hal seperti ini terjadi di Konoha? Apakah Donald Trump akan mengirimkan pasukan khusus ke Konoha? Bagaimana kalau misalnya di Konoha itu ada konflik seperti di Nigeria misalnya ya, antara agama mayoritas di Konoha versus agama Kristen misalnya, ya, gereja dipersekusi, rumah ibadah dibubarkan, dilarang beribadah, izin gereja dipersulit, ada ribuan gereja yang dibakar, lalu tiba-tiba Donald Trump mengirimkan pasukan khusus ke Konoha. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Apa yang akan terjadi? Apakah Konoha itu akan terbagi dua gitu? Apakah Konoha itu akan pecah? Apakah Konoha itu akan bubar gitu ketika Donald Trump mengirimkan pasukan khusus ke Konoha? Apakah akan terjadi yang namanya perang agama? Apa yang terjadi? Mungkinkah Donald Trump membela umat Kristen yang ada di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Donald Trump juga akan mengambil kesempatan dalam hal ini? Dugaannya ada yang mengatakan bahwa Donald Trump mengirimkan pasukan ke Nigeria itu karena mengamankan yang namanya minyak Chevron. Ada perusahaan Amerika di sana. Jadi tujuannya itu tidak hanya membela umat Kristen, tapi membela bisnis yang bernama Chevron di Nigeria. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Donald Trump mengirimkan pasukan Amerika ke Indonesia mengamankan umat Kristiani, membela umat Kristiani yang terjolimi, yang dianiaya di Konoha, maka apakah Donald Trump ada imbalannya gitu? Apakah dia akan melihat sumber daya alam Konoha gitu seperti Freeport, tambang nikel dan sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apa yang terjadi kalau Donald Trump itu mengirimkan pasukan khusus ke Konoha membantu umat Kristen? Kemudian ada 5 alasan yang jarang diketahui dan ini jarang dibongkar, guys. Ada 5 alasan kenapa Nigeria dari dulu ya, dari dulu banget itu gotok-gotokan. Salah satunya karena faktor agama, politik identitas. Jadi agama itu dibentur-benturkan di Nigeria. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Nigeria itu mayoritas ateis atau mayoritas agnostik, apakah mereka akan berhenti perang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya tahun 2015 Amerika sudah pernah mengirimkan yang namanya pasukan ke Nigeria, guys. Tapi perdamaian di Nigeria itu gagal maning ya, gagal terus, nggak pernah damai. Dan Amerika itu mengirimkan pasukan ke Nigeria itu dari dulu sampai sekarang itu totalnya 2 kali ya mengirimkan pasukan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan pasukan yang dikirim oleh Donald Trump ke Nigeria ini? Apakah ini akan jadi solusi gitu? Apakah tujuannya untuk mengamankan yang namanya minyak Chevron yang ada di sana? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Amerika itu adalah salah satu negara yang peduli dengan umat Kristen ya, kalau saya perhatikan ya. Walaupun mereka itu sekuler, tapi rata-rata mereka itu kan beragama Kristen ya. Jadi mereka sangat peduli banget dengan yang namanya umat Kristen. Kalau boleh jujur ya, yang meran dunia ini kan agama Kristen ya. Ya nggak sih? Inggris mayoritas Kristen ya, negara-negara Eropa kan mayoritas Kristen ya. Jadi yang meran dunia ini, yang megang kendali dunia ini adalah orang yang beragama Kristen ya. Cuman kalau di Konoha kan minoritas ya. Tapi kalau di dunia yang megang kendali dunia ini adalah orang-orang Kristen ya. Bahkan Donald Trump itu orang yang sangat-sangat rajin bergereja ya, rajin beribadah ya, rajin baca Bible. Bahkan dia kemana-mana bawa Bible, guys. Itu artinya dia adalah orang yang taat dalam beragama dan dia sangat pro terhadap umat Kristen. Selain menghancurkan yang namanya para jihadis ya, konon katanya di Nigeria itu ada jihadis-jihadis gitu ya. Jadi Donald Trump juga sebenarnya mengamankan yang namanya minyak Chevron yang ada di Nigeria. Ya sah-sah aja, yang namanya juga bisnis ya kan. Yang penting
saling menguntungkan ya. Amerika juga sebenarnya nggak bodoh guys, kalau boleh jujur ya. Nggak ada makan siang yang gratis, itu prinsip daripada Amerika. Kalau dia membela yang namanya Konoha, nggak ada makan siang yang gratis. Amerika juga akan melihat apa sih untungnya membela umat Kristen yang ada di Konoha. Itu jawaban jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya harus jujur di sini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Itu menurut saya pribadi ya. Bisa aja kalau misalnya nih umat Kristen yang ada di Konoha itu dibela oleh Amerika, dikirimkan pasukan seperti yang terjadi di Nigeria, maka kita akan pecah jadi dua negara. Ya, Konoha akan pecah jadi dua negara, yaitu agama Muslim dan agama Kristen ya. Jadi membentuk dua negara gitu. Itu prediksi saya ya. Kemudian kalau Amerika mengirimkan pasukan ke Konoha itu seperti menginvasi ya. Karena apa? Karena di Konoha itu kan masih ada yang namanya militer, ya masih ada TNI dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu sangat-sangat tidak mungkin kecuali sudah chaos gitu ya, kecuali sudah perang besar-besaran gitu ya. Kecuali provinsi di Konoha itu banyak yang memisahkan diri dari Konoha ya. Misalnya nih ya, misalnya ini hanya misalnya ya, Aceh memisahkan diri misalnya, Sumatera memisahkan diri misalnya, Kalimantan memisahkan diri misalnya, Papua memisahkan diri misalnya, ya kemudian orang-orang Ambon memisahkan diri misalnya. Nah, itu akan menjadi buah simalakama. Itu akan menjadi kehancuran bagi Konoha. Ya bisa aja Konoha akan hancur lebur dan membentuk dua negara, yaitu negara nonis dan negara Islam itu sendiri. Ya, tapi ini cuman prediksi ya, saya tidak mengatakan atau saya tidak memprovokasi yang tervideo untuk pisah dari Konoha ya. Dan ini juga hanya terjadi di Konoha, bukan Indonesia ya. Disclaimer on ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi kalau Donald Trump mengirimkan pasukan ke Konoha itu, pasukan khusus itu menurut saya pribadi itu akan terjadi kehancuran. Sebenarnya Amerika dulu pernah mengirimkan pasukan khusus ke Konoha pada saat terjadinya G30 SPKE pada tahun 65. Jadi menurut data ya, ternyata waktu terjadi kerusuhan 1965 ada campur tangan Amerika guys. Karena apa? Karena Soekarno saat itu tidak pro Amerika. Jadi Amerika itu pengen pemimpin yang pro Amerika seperti Soeharto. Tapi kalau saya perhatikan, kalau kita pro Amerika itu kita makin maju guys. Soeharto kan aman, tentram, nggak ada yang namanya kerusuhan-kerusuhan gitu. Ya, jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi negara eee, otoriter ya. Kita itu masih butuh pemimpin yang dipimpin oleh bertangan besi gitu. Karena apa? Karena kita itu bukan orang yang berkesadaran gitu. Kita tuh harus ditekan gitu. Saya tidak memprovokasi yang nonton video untuk menjadikan Konoha jadi negara otoriter ya, tapi kalau saya perhatikan seperti itu. Kita tuh kalau nggak ditekan nggak bakalan jalan gitu. Jadi Soeharto itu piawai, jagonya gitu ya dalam Mmm, menekan gitu. Pak Soeharto sangat jago gitu. Jadi Pak Soeharto juga mengerti ternyata Konoha itu butuh pemimpin yang bertangan besi gitu, sehingga kita menjadi negara maju ya. Tapi disclaimer saya tidak ini ya, saya tidak, memaksa ya. Kemudian kita kembali ke masalah Nigeria. Jadi masalah yang ada di Nigeria ini sebenarnya sudah berlarut-larut ya. Ada 5 alasan kenapa terjadi konflik yang ada di Nigeria ini. Yang pertama itu konflik agama. Ya, ada perang agama. Itu paling mempengaruhi. Tapi disclaimer on ya, agama itu ditunggangi guys. Ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu di negeri ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, bagi teman-teman Muslim ya. Bahkan pendeta di sana ya, nggak semuanya tapi ya, pendeta di sana itu mereka itu sangat suka yang namanya konflik ini berkepanjangan. Karena apa? Karena mereka itu punya semacam keuntungan di sana. Seperti donasi-donasi dari luar negeri ya. Para pendeta dapat gitu ya. Kemudian para pendeta-pendeta juga dimanfaatkan oleh para politisi, mereka kongkal-kingkong dengan politisi gitu ya. Kemudian mereka diuntungkan, para pemuka agama di sana diuntungkan gitu. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, saya tidak menjadi semuanya, saya tidak mengatakan semua pendeta seperti itu ya, tapi mereka memanfaatkan yang namanya follower. Jadi karena pemuka agama itu punya follower, ya, sehingga mereka ini biasanya dimanfaatkan oleh politisi, dimanfaatkan oleh penguasa. Sehingga apa? Sehingga pemuka-pemuka agama di sana itu ya hidupnya itu santuy-santuy aja ya, berlimpah harta gitu ya. Bahkan mereka punya rumah di luar negeri ya. Kalau misalnya negeri yang memanas, tinggal naik helikopter gitu pergi ke luar negeri, liburan gitu. Ya itu kalau saya perhatikan, agama itu ditunggangi. Bahkan
Kalau saya perhatikan itu ya, para pemuka-pemuka agamanya ini kalau misalnya nih ada misalnya nih ketidakadilan di daerah-daerah gitu, mereka seakan-akan nggak peduli gitu. Iya, namun pada saat kampanye mereka mengatakan, "Kita akan pro terhadap masyarakat jelata, kita harus pro terhadap masyarakat kecil." Enggak. Ketika mereka berkuasa ya, ketika mereka kongkal-kingkong dengan politisi, ketika mereka melakukan transaksi, korupsi dan sebagainya, sehingga mereka lupa gitu ya. Ketika sudah berkuasa, lupa dan terjadilah yang namanya kehancuran, seperti yang ada di negeri ya sekarang ini. Kemudian umat muslim yang ada di sana juga, mereka sangat pro terhadap yang namanya syariah. Jadi syariah ini kan bermasalah ya dari tahun 92 ya. Jadi umat muslim yang ada di sana itu, saya tidak membela agama tertentu di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi embel-embel syariah ini dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk menunggangi agama. Ya, dikasih semacam angin-angin surga. Nanti kalau kita jadi negara bersyariat Islam, oh gratis semuanya, anti riba, pokoknya semuanya gratis ya. Gratis makan, gratis minum, gratis rumah, nggak ada angsuran ya, subsidi semuanya gitu ya. Padahal kalau boleh jujur nggak ada negara yang bisa seperti itu, nggak ada. Kecuali ngutangnya. Kalau ngutang bisa aja ya. Negara yang maju itu adalah negara yang masyarakatnya itu mau bekerja keras, itu kalau saya perhatikan ya. Tapi kan di sana tuh embel-embel syariat itu kasih angin-angin surga. Kalau kita menjadi negara syariat, maka kita akan menjadi negara maju itu. Padahal zaman sekarang ini kan mohon maaf ya nggak ada tuh negara syariat Islam yang maju gitu. Kalau misalnya mengatakan oh di Qatar, di Dubai, mereka nggak murni 100% syariat Islam. Nggak murni guys. Ya, jadi syariat ini juga bisa ditetapkan atau dilakukan di suatu negara ya. Tapi negara itu harus punya sumber daya alam yang sangat melimpah ruah gitu. Seperti Qatar, Dubai gitu. Tapi kalau kekurangan sumber daya alam, ya seperti Konoha, konflik gitu karena rebutan. Kalau sumber daya alam sudah banyak banget, ngapain harus ribut ya kan? Ya, jadi syariat Islam itu juga nggak serta-merta misalnya kalau kita menganut syariat Islam besok langsung makmur, enggak seperti itu ya. Bahkan di Konoha kan nggak menggunakan yang namanya syariat Islam. Kenapa? Karena para ulama-ulama kan bingung ya, kalau kita menggunakan syariat Islam, nanti kita bermadzhab kemana gitu, madzhab Syafi'i atau madzhab Hambali gitu, iya kan? Karena di Konoha kan banyak madzhab-madzhab ya. Kemudian kita ngambil pemuka agama dari mana? Ya, ulama dari mana? Dari NU, Muhammadiyah, Wahabi, apa dan lain sebagainya. Jadi bingung gitu. Kalau mereka negara demokrasi, ya nggak ada gitu yang misalnya madzhab-madzhab demokrasi A, demokrasi B, demokrasi C, nggak ada seperti itu ya. Demokrasi ya satu gitu. Ya sekuler ya satu gitu ya. Sehingga mereka lebih memilih yang namanya demokrasi. Walaupun sekarang Nigeria itu ya walaupun mereka negara sekuler, sebenarnya negeri ini sekuler ya. Cuman tetap aja gitu ya, tetap aja hancur. Kenapa? Karena negara sekuler itu butuh yang namanya masyarakat yang SDM-nya tinggi, bukan SDM rendah. Sekuler itu hanya cocok bagi negara yang SDM tinggi. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, ada banyak pihak yang diuntungkan. Ini nomor dua ya. Nomor dua, ada banyak pihak yang diuntungkan dari konflik antara eh, umat Kristen dan umat Islam yang ada di negeri ini. Walaupun ini semacam ditunggangi ya, politik identitas, tapi ada banyak orang yang diuntungkan. Ya, para pengusaha-penguasa, oligarki-oligarki, ya, mereka sangat diuntungkan. Sehingga mereka sengaja gitu ya, sengaja mengulur-ulur ya konflik ini supaya apa? Supaya terus ada gitu ya. Karena apa? Karena mereka dapat untung dari sana. Mulai dari apa? Mulai dari bisnis persenjataan. Nah, ini yang pertama, bisnis persenjataan. Jadi para oligarki-oligarki yang di sana itu ya, baik pihak Kristen, ya baik Nigeria Selatan maupun Nigeria Utara, mereka ada semacam bisnis senjata. Jadi di balik konflik itu, di balik penderitaan itu, ada bisnis guys. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang berbisnis ya, tapi mereka kan melihat peluang ya kalau saya perhatikan ya. Kalau misalnya mereka ada yang mengatakan jahat, ya namanya perang ya kan. Memang dalam peperangan itu ada jahat baik, nggak ada. Yang penting menang. Dalam perang itu gitu guys. Yang penting menang. Nggak ada istilah, oh ini moralnya, oh nggak bagus, oh ini seperti ini, nggak seperti itu ya. Pada faktanya di perang itu ya, kalau misalnya ada tawanan,
Ya, dalam hukum perang itu kan tawanan harus diperlakukan dengan baik, nggak boleh disiksa. Tapi pada faktanya disiksa tuh. Rata-rata tawanan itu disiksa, guys. Ya. Jadi itu artinya kalau dalam kondisi perang itu ya, yang namanya perang ya menghalalkan berbagai cara gitu, termasuk persenjataan. Jadi karena ada orang yang diuntungkan sehingga negeri ini terus gitu konflik terus berkelanjutan ya. Karena ada orang yang diuntungkan dan mereka nggak peduli gitu. Yang paling dirugikan itu adalah masyarakat jelata, guys, masyarakat bawah. Kemudian alasan selanjutnya misalnya alasan yang ketiga kenapa Nigeria itu kotok-kotokan ribut sampai sekarang ini, karena perebutan sumber daya alam. Jadi umat muslim yang ada di Nigeria itu rata-rata pengembala ya. Kemudian orang Kristen di sana itu petani. Antara pengembala dengan petani itu ribut ya, berebut lahan gitu. Pengembala butuh lahan yang luas, sementara petani juga butuh lahan yang luas ya. Jadi sama-sama berebut yang namanya lahan. Ya, dan mereka itu biasanya menggunakan embel-embel agama. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang yang sangat-sangat suka berkelompok. Ya mirip-mirip seperti Konoha lah, orang-orang yang berkomunitas gitu ya. "Oh, umat muslim menyerang kita." Lalu nanti umat muslim yang lain mengatakan, "Oh, umat Kristen menyerang kita." Nah, gotok-gotokan tuh ya. Karena agama itu mudah banget dipelintir ya. Mudah banget mempersatukan orang gitu. Ya, agama itu kan organisasi ya. Jadi kalau suatu organisasi itu diserang, ada satu orang diserang, maka yang lain akan membantu. Ya, sangat-sangat empuk sekali ya hal-hal seperti ini digunakan untuk, kerusuhan gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya itu apa? Alasan selanjutnya itu karena SDM rendah. Biasanya negara yang suka konflik itu SDM rendah, guys. Karena mereka bodoh, maka mereka perang gitu. Kalau mereka cerdas, ngapain mereka serang, iya kan? Itu kalau saya perhatikan ya, karena SDM rendah. Kemudian alasan selanjutnya itu, karena di sana itu 50-50, umat muslim dan umat Kristen itu 50-50 ya. Jadi kalau di satu negara itu 50-50 umat muslim dan umat Kristen itu cenderung ribut gitu, kecuali pisah gitu, 2 negara, ribut. Kenapa? Karena nggak bisa ini ya, diputuskan siapa penguasa ya, umat muslim atau umat Kristen gitu, nggak bisa diputuskan. Kalau di satu negara itu ada 2 harimau ya, atau 2 matahari, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada satu yang mendominasi. Di Konoha itu yang mendominasi itu umat muslim ya. Nggak bisa misalnya nih sama-sama berkuasa gitu, nggak bisa. Harus ada salah satu yang mengalah. Di Konoha itu yang mengalah umat Kristen ya. Ya rela jadi minoritas walaupun sering dipersekusi ya, dibubarin paksa dan sebagainya. Ya menurut saya pribadi, kenapa Konoha sekarang masih utuh itu karena minoritas itu selalu mengalah. Kalau minoritas itu tidak mau mengalah, maka akan terjadi seperti yang ada di negeri ya, ribut ya, perang antar umat agama. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.